Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Bertemu lagi bersama saya Dina dan rekan Saya Rian. Senang sekali kita bertemu kembali meskipun secara virtual. Meski hari ini anak-anak Pak Rian masih liburan berkumpul dengan keluarganya di rumah, tapi kita tetap hadir dan setia menemani mereka. Sebentar Bu Dina, hari ini kita mau ngapain? Masa Pak Rian belum tahu sih? Jadi Pak Rian, tepat di tanggal 5 Mei hari ini, para siswa kelas 12 akan menerima informasi terkait pengumuman kelulusannya. Wah, tidak terasa juga ya Bu ya. Sudah 3 tahun anak-anak ini menjalani pendidikan di SMA Kristen Petra 1 ini. Iya Pak, saya yakin juga nih. Pasti anak-anak kelas 12 ini deg-degan begitu ya Pak, cemas untuk menunggu pengumuman kelulusannya. Pak Rian, ngomong-ngomong nih Pak, pada zaman kita dahulu untuk menunggu pengumuman kelulusan, dan saat ini pasti berbeda ya Pak, apalagi ini di masa pandemi. Kalau dari Pak Rian sendiri, perasaannya gimana Pak waktu dulu menunggu pengumuman kelulusan? Kalau saya dulu sih ya harap-harap cemas Bu. Saya takut nggak lulus kalau saya dulu. Nah, kalau sekarang kita akan bersama-sama memohon pertolongan dari Tuhan, kita mohon tuntunan dari Tuhan agar para siswa juga tidak cemas di rumah. Kita akan menjalankan ibadah sebagai ungkapan syukur kita semua karena Tuhan telah menuntun langkah anak-anak dan juga Bapak Ibu guru selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMA Kristen Petra 1 ini. Baiklah Bapak Ibu dan para siswa, sebelum kita mengawali kegiatan ibadah pengumuman kelulusan pada hari ini, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Doa pembuka akan saya pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia dan penyertaan-Mu, kami bisa berkumpul di ruang virtual ini untuk sebentar kami mengikuti ibadah syukur. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, kiranya kami dapat mengikuti ibadah syukur dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan adakan
syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai perenungan karena kelulusan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, itu semua akan berguna bagi kami. Tuhan kiranya memberkati setiap apa yang kami bacakan, itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara, judul renungan kepada kita berjudul Berjalan Bersama Tuhan. Kalau kita ingat ketika masa kecil kita, ketika kita kanak-kanak, ya, kita ingat bahwa di masa kecil kita belajar berjalan, ya, dipapa bersama mama ataupun papa gitu ya. Kadang-kadang kita jatuh, ya. Tapi terus kita berdiri dan mencoba berjalan lagi. Apa yang membuat kita bangkit dan mencoba berjalan lagi? Karena ada sosok mama ataupun papa yang mendampingi kita. Tak terasa takut ya, kita coba berjalan lagi, berdiri ya. Walaupun kita masih sempoyongan gitu ya. Kita berusaha terus sampai kita bisa berjalan sendiri. Nah, itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sekarang dalam kehidupan kita yang banyak perubahan, banyak tantangan. Ya, kita berjalan di dalam kehidupan kita yang tidak jelas gitu ya. Karena kita yakin ada Tuhan yang bersama kita. Walaupun situasi, kondisi kita seringkali tidak jelas, tetapi kita berusaha berjalan. Terus berjalan karena Tuhan bersama dengan kita. Apalagi di masa pandemi ini.
Wah, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di pola hidup kita ya di masa pandemi ini. Pola hidup pendidikan kita. Nah, kita melewati masa pendidikan selama 3 tahun di SMA Kristen Petra 1 ya. Kita dengan sistem pendidikan jarak jauh ya. Kita belajar di rumah online. Nah, sudah lama kita mengikuti kegiatan yang jarak jauh yang online itu. Walaupun ada yang ikut PTM, pertemuan tatap muka, tapi hanya sedikit ya, hanya segelintir orang gitu ya. Kita mencoba juga bersosialisasi dengan sistem yang menjaga jarak kita pakai masker, kita cuci tangan ya demi kesehatan, merepotkan sedikit ya nggak apa-apalah ya. Kondisi ekonomi, banyak orang yang terganggu kondisi ekonominya, perubahan-perubahan terjadi. Wah, ini ekonomi sulit sekali ya. Tetapi juga ada perubahan-perubahan yang di bidang kesehatan. Banyak yang sakit, banyak yang meninggal dunia karena pandemi ini, karena COVID-19 ini. Waduh, cukup banyak tantangan dan juga perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita diingatkan oleh surat Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 ini, supaya kita apapun yang kita lakukan, kita melibatkan Tuhan. Kita harus berkata di dalam kehidupan kita, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Semuanya kita libatkan Tuhan di dalam perencanaan kehidupan kita. Dalam segala rencana, baik ketika kita akan melanjutkan studi kita ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin ada yang akan merencanakan, wah aku akan ke universitas ini, ke universitas itu, ke dalam negeri, ke luar negeri. Atau ada juga yang akan bekerja. Ya, kita diingatkan, libatkanlah Tuhan dalam segala rencana kehidupanmu. Sehebat apapun rencana hidupmu, tidak akan hebat kalau tidak bersama dengan Tuhan. Dimulai dari perencanaan, dilanjutkan kemudian dengan pelaksanaan, sampai hasilnya libatkanlah Tuhan. Ingat, kita sering diingatkan dalam pepatah yang mengatakan gagal merencanakan itu juga akan merencanakan kegagalan. Jadi kalau kita di dalam merencanakan tidak melibatkan Tuhan, nah sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Ya, karena Tuhan harus dilibatkan di dalam segala rencana hidup kita, dalam segala pelaksanaannya, bahkan sampai pada hasilnya. Jangan kita hanya mengharapkan hasilnya saja. Semua orang senang hasil yang terbaik. 3 tahun sekolah di sini nilainya baik, tetapi di dalam perencanaan, di dalam prosesnya Tuhan tidak dilibatkan. Tuhan akan menuntunmu di setiap kehidupanmu, ya. Bagaimanapun rencana masa depanmu, libatkanlah Tuhan. Biarkan Tuhan berjalan bersamamu ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan. Tuhan akan menopangmu, Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam kehidupanmu. Pertolongan dari Tuhan akan menuntun dan menolong kehidupan kita. Kita akan segera menyelesaikan dalam pengumuman, kita akan segera mendapatkan hasilnya ya. Kita akan mendapatkan hasil 100%. Wah, amin ya. 100% SMA Kristen Petra 1 lulus semuanya. Bagaimana kita akan melanjutkan perjalanan kita, studi kita ke tempat yang lebih tinggi. Sekali lagi, tetap libatkan Tuhan. Kita akan bersama-sama akan berpisah dari tempat ini, meninggalkan teman-teman kita. Seperti lagu Tulus ya, hati-hati di jalan. Apapun yang kita lakukan, kita akan berhati-hati di jalan. Masa depan kita tidak ada yang tahu, tetapi bersama Tuhan, Tuhan akan menjamin
setiap rencana masa depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. 3 tahun bersekolah di SMA Petra 1, Tuhan yang sudah memberkati kami. Tuhan juga yang akan memberkati setiap rencana studi kami ke depan. Kiranya renungan ini mengingatkan kami supaya kami melibatkan Tuhan di dalam segala rencana kehidupan kami. Kami sudah mendapatkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Yakub Saragi yang sudah membagikan firman Tuhan dalam acara kita hari ini. Sungguh sangat memberkati anak-anak dan juga kita semua ya Bu Dina ya. Betul Pak Arya. Nah, saat ini kita telah tiba pada mendengarkan langsung pengumuman kelulusan bagi para siswa kelas 12 tahun ajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Kristen Petra 1. Kepada Ibu Elizabeth Dian Puji Lestari, dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Karyawan, para orang tua, serta siswa kelas 12 SMA Kristen Petra 1 Surabaya yang saya kasihi. Shalom. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengumumkan kelulusan kelas 12 SMA Kristen Petra 1 Surabaya untuk tahun ajaran 2021-2022. Peserta didik dinyatakan lulus dari SMA Kristen Petra 1 Surabaya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran mulai dari kelas 10 hingga kelas 12 yang dibuktikan dengan raport semester 1 hingga raport semester 6. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. 3. Mengikuti ujian satuan pendidikan atau USP yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. 4. Lulus ujian satuan pendidikan dengan kriteria A. Memiliki nilai ujian satuan pendidikan atau NUSP untuk setiap mata pelajaran minimum 60,00 dan rata-rata NUSP minimal 65,00. B. Memiliki nilai sekolah atau NS untuk setiap mata pelajaran minimum 60,00 dan rata-rata NS minimal 65,00. 5. Tidak melakukan tindak kriminal atau urusan hukum. Dan yang keenam, tidak terlibat narkoba. Untuk itu, rapat pleno Dewan Guru SMA Kristen Petra 1 memutuskan bahwa peserta ujian sekolah kelas 12 dari program IPA sebanyak 248 siswa dan dari program IPS sebanyak 166 siswa dengan total 414 siswa dinyatakan lulus 100%. Demikian pengumuman kelulusan yang dapat kami sampaikan. Atas nama keluarga besar SMA Kristen Petra 1 Surabaya, kami mengucapkan selamat atas kelulusan para siswa, selamat atas keberhasilan putra-putri Bapak Ibu. Sukses terus dan selalulah menjadi berkat dimanapun kalian berada. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah kalian untuk menuju masa depan yang gemilang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk semua siswa kelas 12 tahun ajaran 2021-2022 yang sudah lulus dan menyelesaikan perjuangannya di SMA Kristen Petra 1. Semoga semua ilmu, pembelajaran, dan pengalaman selama belajar di SMA Kristen Petra 1 ini bisa menjadi bekal baik
bagi perjuangan anak-anak sekalian. Berprestasi mungkin bisa membuat kalian menjadi lebih tinggi, tetapi kerendahan hati bisa membuat kalian lebih dicintai. Pada kesempatan ini kita sampai di ujung acara. Kita akan tutup acara pada hari ini dengan berdoa. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Yakub Saragih untuk memimpin doa. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, marilah kita bersyukur atas kelulusan yang sudah kita raih. Biarlah Tuhan memberkati kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Anak-anak kami sudah menyelesaikan pendidikannya 3 tahun di SMA Kristen Petra 1. Semua karena tuntunan Tuhan, semua karena berkat penyertaan Tuhan. Kami lulus 100% dari tempat ini, dari SMA Kristen Petra 1. Lembaga yang Tuhan berkati sebagai tempat kami menempa ilmu. Terima kasih atas setiap kesempatan belajar yang sudah kami nikmati. Terima kasih juga karena Tuhan sudah membimbing Bapak Ibu Guru ketika kami belajar. Bapak Ibu Guru sudah membimbing kami, sudah memberikan ilmunya kepada kami, dan itu akan kami lanjutkan. Dengan bekal itu kami akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kami juga bersyukur atas setiap kesempatan yang kami nikmati bersama orang tua kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati orang tua kami, sehingga kami bisa sekolah di tempat ini didukung dengan berkat-berkat yang sudah kami terima lewat Bapak Ibu orang tua kami. Berkat-berkat itu datangnya dari Tuhan. Segala usaha pekerjaan mereka, kiranya Tuhan berkati selalu. Kami bersyukur Bapa, karena kami akan juga merencanakan masa depan kami, masa depan pendidikan kami bersama dengan Tuhan. Berkatilah perencanaan masa depan kami. Kalau kami yang akan melanjutkan studi ke universitas, ke tingkat yang lebih tinggi, berkatilah kami ketika kami melanjutkan sekolah kami, pendidikan kami. Kesulitan, tantangan akan kami hadapi. Kami yakin Tuhan akan bersama dengan kami. Juga dengan kami yang akan bekerja, yang akan melanjutkan dengan bekerja dan berusaha. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Tuntun kami Bapa, apapun yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami, senantiasa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami, dan kami akan percaya juga bahwa Tuhan akan memberkati masa depan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Yakub atas doa penutupnya. Nah Pak Rian, untuk saat ini acara sudah selesai ya Pak. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan bagi para siswa kelas 12. Yang pertama, pada tanggal 10 sampai 13 Mei, para siswa kelas 12 akan mengikuti pengalungan medali secara offline di lobi SMA Kristen Petra 1. Dan yang kedua, pada tanggal 28 Mei, para siswa mengikuti graduation yang dilakukan secara virtual juga di YouTube SMA Kristen Petra 1. Wajib dicatat ya anak-anak, jangan sampai lupa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Guru, karyawan, orang tua, dan seluruh siswa kelas 12 untuk mengikuti acara ini. Dan kita akan bertemu kembali di acara virtual graduation tanggal 28 Mei ya. Saya Rian. Dan saya Dina, pamit undur diri terlebih dahulu. Selamat liburan, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.